Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Terima kasih untuk Bapak dosen atas diberikannya kesempatan saya untuk menjelaskan atau presentasi tentang apa, pengenalan software ya atau aplikasi di mata kuliah pengantar teknologi informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akan memperkenalkan mengenai software ya, basis data, ya, dimana yang saya akan menjelaskan itu tentang aplikasi atau software Oracle ya, Oracle basis data. Untuk sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen ya atas diberikannya saya kesempatan untuk menjelaskan tentang mengenai aplikasi ini. Dan untuk teman-teman semua, terima kasih juga untuk yang telah menyimak video saya kali ini. Di sebelumnya saya mau memperkenalkan diri ya. Perkenalkan ya, nama saya Muhammad Sambas. Saya mahasiswa Universitas Pelita Bangsa ya. Saya semester 7 ya. Oke, langsung saja ya videonya saya akan jelaskan secara mungkin harus secara detail juga ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan dari softwarenya. Saya akan memperkenalkan software dari Oracle ya, basis data. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pembuatan PowerPoint-nya yang sebelumnya yang sudah tentukan cara-caranya oleh Bapak dosen sebelumnya. Oke. Pertama saya akan menjelaskan tentang basis data Oracle ya. Oke, kita langsung dari penjelasan saya di sini saya akan menjelaskan tentang Oracle ya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari basis data Oracle. Terus untuk sejarah dari Oracle. Terus untuk perkembangannya dan kelebihan dan kekurangan. Untuk yang terakhir, untuk pengalaman saya dalam menggunakan aplikasi atau software basis data Oracle. Oke, langsung saya pertama akan menjelaskan tentang mengenai ini. Di sini gambarnya seperti ini ya. Supaya gambarnya seperti ini, basis data ya. Untuk Oracle ini basis data yang nampung data-data yang besar ya, tinggi. Ini untuk Oracle ini kebanyakan digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar ya, semacam mungkin perusahaan-perusahaan semacam bank, semacam perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik kayak yang menampung data-data besar ya. Nah, untuk Oracle sendiri itu sebuah database ya, manajemen sistem di BMS untuk mengolah informasi secara terbuka, komprehensif dan integrasi yang dapat memanipulasi sebuah database. Jadi
Oracle ini adalah sebuah manajemen sistem ya, DBMS, untuk mengolah informasi secara terbuka ya, informasi data-data dan data-data perusahaan, data secara simultan, performasi pemrosesan transaksi yang tinggi ya, menjamin ketersediaan yang terkontrol. Jadi data, walaupun datanya emang besar ya, cukup besar dan tinggi, tapi tetap terkontrol ya, yang terkontrol secara detail dan secara rapi lah, dan lingkungan yang replikasi. Di sini untuk sejarahnya Oracle ini didirikan pada tahun 1977 ya, oleh 3 orang programmer yang bernama Bob Miner, Ed Waites, dan Larry Ellison, yang kemudian menjabat sebagai CEO. Oracle pertama kalinya menyediakan sistem database yang dapat digunakan untuk kebijakan konvensional. Untuk selama berdiri sampai sekarang, Oracle telah terbukti dapat membangun masa depan di atas dasar inovasi dan pengetahuan mendalam untuk memenuhi tantangan pelanggan dan keberhasilan yang dianalisis oleh para pemikir bisnis kelas atas. Sekarang Oracle dapat ditemukan di hampir setiap industri dan pusat data ya. Untuk ini kan kalian pasti tahu ya, di sini kan perusahaan-perusahaan besar semacam mungkin Bank Indonesia, mungkin bank-bank lainnya, dan perusahaan-perusahaan tinggi lainnya, kebanyakan itu menggunakan mungkin dalam sistemnya ya, pasti menggunakan basis data yang pengolahannya yang besar ya, yang tinggi ya, seperti semacam basis data Oracle ini ya. Untuk Oracle ini adalah perusahaan pertama untuk mengembangkan dan menyebarkan 100% Internet Enable Software Enterprise di seluruh database, aplikasi bisnis, pengembangan aplikasi, dan alat pendukung keputusan. Untuk inovasi mesin kesehatan Oracle merupakan salah satu perusahaan yang pertama untuk membuat aplikasi bisnis yang tersedia melalui ide internet. Oracle telah memperkenalkan produk baru Oracle Fusion Middleware dan fungsi analitis yang mencerminkan tujuan-tujuan perusahaan untuk menghubungkan semua tingkat teknologi perusahaan, memastikan pelanggan mendapat akses pengetahuan yang dibutuhkan untuk merespon kondisi pasar dengan cepat dan leluasa. Walaupun di sini kan Oracle yang basis data yang udah terkenal lah ya. Di sini kan perusahaan-perusahaan menggunakan basis data ini Oracle. Walaupun di sini kan Oracle yang cukup besar, mungkin menurut kalian wah susah untuk menanganinya ya. Untuk menanganinya kan, untuk memenuhi misalnya di sini untuk Oracle ini udah terintegrasi ya, tersusun dengan api lah, walaupun menampung data yang cukup besar, udah tersedia untuk penanganannya. Untuk ini 30 tahun Oracle berjaya. Oracle menjadi patokan untuk database teknologi dan aplikasi-aplikasi di dalam perusahaan di seluruh dunia, dari mulai perusahaan-perusahaan yang kecil sampai perusahaan-perusahaan yang besar, multinasional dan internasional. Untuk perkembangan Oracle sendiri ya, pertama dari berdirinya Oracle itu tahun 1977, langsung adanya Oracle yang beberapa versi ya. Di sini kan versi yang satu yang diluncurkan dalam bahasa assembly. Untuk yang versi kedua ya tahun 79 itu
dengan manajemen SQL database relation sistem diluncurkan perusahaan juga bernama menjadi INC perangkat lunak relation. Sini untuk perkembangan Oracle-nya ya, dari pertama didirikan tahun 1977 sampai tahun ya 2010 tuh ya mungkin dari pertama didirikan sampai sekarang ini kayak banyak inovasi baru ya dari tampilan dari ininya secara mungkin sistemnya lebih lebih modern, lebih simpel juga ya, cara pengerjaannya. Kalian pasti tahu lah kalau yang udah nyoba aplikasi software ini ya, kalian pasti tahu. Mungkin dari versi yang jadul ya sama versi yang sekarang mungkin agak sedikit beda dari tampilannya. Mungkin yang sekarang kan lebih simple ya, lebih modern, lebih mudah lah untuk cara pengerjaannya. Dari 2010 ya, inovasi berlanjut dengan Oracle Database 11G rilis 2 untuk menurunkan biaya TI dan memberikan kualitas layanan yang lebih tinggi tuh. Untuk kelebihan dan kekurangannya ya. Untuk kelebihan sendiri itu merupakan software DBMS ya yang handal dan memiliki kemampuan yang tinggi ya, bisa menampung data-data yang tinggi ya kebanyakan kan aplikasi ya perusahaan yang besar lah, walaupun yang nggak besar juga kebanyakan kan menggunakan ini ya software Oracle, terus dapat mengenai jumlah data dalam ukuran yang besar dan bisa menjalankan pada lebih dari satu platform sistem operasi. Dapat mengolah data dalam ukuran besar dan mengolah dengan cepat sehingga didapatkan informasi yang akurat sesuai permintaan pengguna user. Sini kan dapat mengolah data dalam ukuran yang besar dan mengolahnya dengan tepat sehingga didapatkan informasi yang ukuran sesuai permintaan ya kebanyakan sekarang user juga kan lebih memilih yang untuk pengolahan data dalam ukuran besar ya, karena untuk keperluan sebuah perusahaan, mungkin keperluan dalam pembuatan aplikasi-aplikasi yang sekiranya bisa menggunakan ini kan data yang besar, menampung data-data yang besar. Sini memiliki kemampuan akan fleksibilitas dan skalabilitas yang dapat memenuhi tuntunan akan data dan informasi yang bervolume besar dan terus menerus bertambah besar ya. Untuk kelebihan ini kan memiliki kemampuan untuk manajemen user dan tiap user bisa diatur hak akses terhadap suatu database oleh database administrator. Untuk ketika kita mengakses database dan kemudian ada kejadian seperti listrik mati misalnya, maka data sudah kita simpan ya tidak rusak atau hilang. Jadi pada saat pengerjaan misalkan kita ada kendala ya, misalkan listriknya mati atau kendala yang menghambat dalam pemrosesan, untuk data yang kita simpan otomatis datanya sudah nggak bakalan hilang ya, udah tersimpan dan nggak bakalan rusak juga. Untuk ini kan memiliki test back ya, sehingga semua jenis transaksi yang salah akan dapat dikembalikan dan dapat menampung data dalam skala besar. Untuk kekurangannya sendiri, software DBMS yang paling mahal ya
Mungkin ini ya emang paling mahal sih, paling rumit dan paling sulit untuk dipelajari ya. Emang untuk dalam pemahaman ya eh, sangat rumit, dan untuk mempelajarinya juga emang membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Untuk konenya membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi untuk dapat menjalankan software DBMS Oracle supaya berjalan dengan stabil. Di sini mungkin untuk penggunaan ini ya memang harus membutuhkan spesifikasi yang tinggi ya. Mungkin untuk penggunaan aplikasi ini untuk kelancarannya juga ya, untuk kelancarannya saat kita menggunakan tidak ada kendala atau apanya. Untuk spesifikasi dari sistem operasi dari ininya, komputernya atau ininya ya. Untuk Oracle ini hanya diperuntukkan bagi perusahaan berukuran besar dan tidak cocok untuk perusahaan kecil manapun menengah ya. Ya sebenarnya sih tergantung dari ininya ya, umumnya ya. Kalau emang ada perusahaan tinggi yang ingin menggunakan basis data Oracle ini ya, yang penting kita memahaminya ya, memahami dalam penggunaannya. Emang kebanyakan di sini kan basis data Oracle ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan tinggi ya, kan, untuk tampung data-data yang cukup besar ya, dan terintegrasi lebih fleksibel ya, fleksibel. Untuk data yang bertambah ukurannya akan mengalami kelambatan proses, jadi harus ada database manajemen. Nih, untuk data yang bertambah ukurannya akan mengalami kelambatan proses, jadi harus ada database manajemen ya. Terus harga yang sangat mahal untuk sebuah database dan pengguna Oracle yang memakan banyak biaya, mulai dari device sampai diperlukannya DBA yang handal ya. Untuk pengalaman saya ya menggunakan basis data Oracle sini. Pengalaman saya menggunakan aplikasi software ini ya dalam pembelajaran pembuatan database yang tingkat tinggi ya. Ini sangat berarti bagi saya karena Oracle server menyediakan solusi yang efisien dan efektif. Karena kemampuannya dalam pemrosesan data terbesar ya, dapat menangani manajemen space yang basis data yang besar, menjamin ketersediaan yang terkontrol, lingkungan yang teraplikasi. Mungkin pengalaman itu sangat bermanfaat ya bagi saya, dan sulit untuk bisa memahami secara cepat ya. Saya merasakan sendiri ya dalam pembelajaran ini. Software basis data Oracle emang sangat sulit ya, sangat sulit untuk dipahami ya, untuk dipelajari kalau emang kita emang benar-benar tidak sungguh-sungguh untuk dalam pembelajarannya. Karena yang saya alami ya butuh pembelajaran yang memakan waktu juga, dan keseriusan dan ketelitian. Nah, oke. Untuk untuk penjelasan mengenai aplikasi software basis data Oracle ya, saya sudah jelasin, dan sini saya akan menjelaskan
cara apa pembuatan ini ya, pembuatan PowerPoint ini ya, tahapan-tahapannya. Untuk ini tampilan apa background ya, untuk tampilan background saya menggunakan template ya, template bawaan dari ini apa, dari software ini sendiri ya. Saya menggunakan yang ini ya, saya menggunakan yang ini. Terus untuk apa, untuk transisi ya, untuk transisi saya menggunakan ini, untuk awal saya menggunakan airplane, dan untuk yang ini saya menggunakan Prestige ya, dan seterusnya saya menggunakan dari dari slide 3 saya menggunakan Paycar, dan sampai seterusnya saya dari 3 sampai seterusnya saya menggunakan sampai slide 11 ya, saya menggunakan Paycar. Untuk apa, untuk transisinya bisa dilihat ya, saya menggunakan ini ya. Terus untuk animasi, dari setiap isi dari slide saya menggunakan animasi mana, nih yang ini saya menggunakan ini wipe, menggunakan wipe, dan untuk ininya masuknya itu dari samping ya, dari samping tuh, effect option saya dari samping ya, dari samping sebelah kiri ya, dari samping sebelah kiri. Dan untuk ini apa, set yang keempat sama, saya juga menggunakan ini apa, web, cuman saya ke bawah ya, untuk optionnya saya ke bawah, jadi dari atas ke bawah ya ini. Dan untuk sama semuanya saya pakai web ya, untuk animasinya pakai web ya. Terus untuk hyperlink ya, untuk hyperlink sendiri di sini saya apa, untuk hyperlink apa ya, mana sih? Nah, untuk hyperlink sendiri saya di sini menempatkan dari berbagai slide ya, dari berbagai slide, dan saya tampung di slide daftar isi ya, untuk pembahasannya di sini kan, dari slide yang ini slide 2 kan, tentang tampilan dari ini Oracle-nya. Terus di sini pengertian dari Oracle-nya. Di sini saya slide yang keempat. Sini untuk sejarah, dan selanjutnya ya di sini udah masing-masing dari slide ya untuk pembahasannya.
Ini saya contohkan ya, untuk ini Oracle. Di sini kita milih yang place in this document ya. Nah, di saya sih sana ini ditunjukkan ke slide yang kedua ya, Oracle database ini. Nah, dan semuanya sama ya, hampir sama semuanya untuk hyperlinknya. Nah, di sini saya slide yang keempat, yang pengertian Oracle ya. Dan semuanya hampir sama. Saya tujukan untuk langsung ke pembahasan dari nama-nama ini ya, button ya. Untuk sejarah ya, saya tujukan ke slide yang membahas dengan sejarah. Untuk perkembangan ya, saya tunjukkan ke slide yang untuk menjelaskan tentang perkembangannya ya. Untuk kelebihan dan kekurangannya saya sama, saya juga tunjukkan kepada slide yang tentang ini ya, kelebihan dan kekurangannya yang ini. Slide 8 ya. Saya ya pengen lebih simpel aja sih, pengen lebih simpel biar gampang dalam pembahasannya juga. Kita nggak cari-cari kemana ngikutin alur dari slide-nya, kan kalau gini kan enak ya, kita akan membahas tentang ini, tentang pengertiannya, kita langsung ke sini kan bisa ya, tinggal ngeklik tombol ini tombol buttonnya. Oke, untuk teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyimak video saya, dan kepada Bapak dosen mohon maaf ya jika memang ada kekurangan atau mungkin tidak sesuai dengan harapan yang tentang penjelasan saya ini ya. Terima kasih untuk semuanya atas perhatiannya. Video ini akan saya tutup ya, sudah menyudahi penjelasan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.